Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fukoiro dari PAI 4E akan menjelaskan tentang materi ibadah puasa menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa. Ibadah puasa memiliki banyak manfaat bagi seorang mukmin. Di antara faedah terbesar adalah menjalankan ibadah puasa menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para ulama menjelaskan bahwa takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk mempersingkat waktu, pengertian puasa secara bahasa berarti menahan diri dalam segala sesuatu. Jadi, puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makan, minum, berbicara, menahan nafsu, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang dimulai dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Adapun di sini syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan puasa, ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa ialah syarat yang menyebabkan seseorang dihukumi wajib untuk mengerjakan ibadah puasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa ini terdiri dari yang pertama, berakal sehat, yang kedua sudah balik atau dewasa, yang ketiga mampu untuk menjalankan puasa. Syarat sah puasa tentu berbeda dengan syarat wajib puasa. Artinya, syarat sah puasa ini adalah syarat yang menyebabkan ibadah puasa menjadi sah dengan secara syara atau aturan yang berlaku. Lalu apa saja syarat sah puasa itu? Berikut ini adalah syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya mempunyai kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid bagi khusus wanita. Yang keempat, mengetahui waktu-waktu puasa yang diwajibkan, yang disunahkan, dan yang diharamkan puasa. Selanjutnya, rukun puasa. Ketika seseorang akan menjalankan ibadah puasa, jangan sampai lupa pada rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari dua hal, yaitu niat puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa, niat tentu saja dilakukan di hati dengan rasa ikhlas. Adapun jika diucapkan, maka niat puasa Ramadan tersebut adalah sebagai berikut. Niat Ramadan, nawaitu saumagodin an adain fardi syahrin ramadana hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Lanjut, yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum sudah pasti membatalkan puasa, terkecuali tidak sengaja atau karena faktor lupa. Yang kedua, berhubungan suami istri atau jima pada siang hari. Yang ketiga, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Adapun muntah yang tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, hilang akal, gila atau sakit jiwa. Yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita. Yang keenam, keluarnya mani dengan disengaja atau akibat dari memandang lawan jenis dengan nafsu. Yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Selanjutnya, adapun orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Artinya, jika orang tersebut berpuasa, maka mempunyai dampak buruk bagi penyakitnya. Orang yang sedang sakit ini diwajibkan mengganti puasanya ketika sakitnya sudah sembuh. Yang kedua, musafir, orang yang sedang dalam kondisi berpergian jauh dengan tujuan yang baik. Orang ini wajib mengganti puasanya di hari lain. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil dan yang sedang menyusui. Hukum bagi wanita yang sedang hamil ini sama seperti hukumnya dengan orang yang sakit. Maksudnya, wajib mengganti puasanya pada hari yang lain. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa wanita yang dalam seperti ini hukumnya adalah membayar fidyah.
Yang keempat, orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut atau orang yang sakitnya berkepanjangan. Orang yang seperti ini tidak diwajibkan mengganti puasanya dengan puasa pada hari lain, melainkan orang tersebut wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin berupa 3/4 beras atau berupa makanan pokok beserta lauk pauknya yang bisa membuat orang tersebut kenyang. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa, ada 5 hari yang seseorang mukmin tidak boleh melakukan puasa di hari tersebut. Yang pertama, puasa pada tanggal 1 bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada hari tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Adapun hikmah-hikmah berpuasa, di antaranya adalah yang pertama, menjadikan seseorang untuk lebih giat dalam berusaha meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama umat manusia, terlebih kepada golongan fakir miskin. Yang ketiga, melatih pribadi seseorang agar lebih bersabar mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, memaksimalkan organ tubuh seperti lambung, usus, dan lain-lain dalam mengolah dan mencerna makanan, sehingga sari-sari makanan bisa terserap dengan sempurna. Yang kelima, dengan berpuasa menjadikan tubuh manusia lebih fit dan lebih sehat. Yang keenam, mendidik seorang yang berpuasa untuk bersifat jujur dan menjauhkan diri dari sifat bohong, karena berbohong tentu akan menghilangkan pahala pada saat puasa. Pengertian takwa. Takwa secara etimologi berasal dari kata wakoyaki wikoyah, yang artinya menjaga diri, menghindari, dan menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi adalah takwa adalah takut kepada Allah berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan segala perintahnya dan tidak melanggar dengan menjauhi segala larangannya. Takwa terulang dalam Al-Quran sebanyak 259 kali dengan mengandung makna-makna yang cukup beragam. Di antaranya memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi, dan menyembunyikan. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Dalam rangka mengenali perihal ketakwaan, berikut ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada Allah, mendirikan sholat, dan berinfak. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini adanya akhirat. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab-kitab Nabi, berinfak, memerdekakan budak, mendirikan sholat, zakat, menepati janji, dan sabar. Yang keempat, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah dan pemaaf. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keenam, tidak silau dari keindahan duniawi. Yang ketujuh, selalu berbuat kebaikan. Yang kedelapan, bersegera kepada ampunan Allah. Yang kesembilan, selalu mengingat Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Yang kesepuluh, bersabar saat diuji harta dan dirinya. Yang ke-12, menyebarkan dakwah. Yang ke-13, menutup aurat. Yang ke-14, berzikir manakala ditimpa kebimbangan. Yang kelima, menyuruh keluarga mendirikan salat.
dan sabar mengerjakannya. Yang ke-16, tidak sombong dan tidak berbuat kerusakan. Yang ke-17, muslimah hendaklah menjaga pandangan dan tutur kata dalam berbicara. Yang ke-18, membawa kebenaran dan membenarkannya. Yang ke-19, menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Yang selanjutnya, puasa menyebabkan ketakwaan. Yang pertama, dengan puasa, seseorang akan lebih sedikit makan dan minum yang menyebabkan lemahnya syahwat. Lemahnya syahwat ini menyebabkan berkurangnya maksiat yang ingin dia kerjakan karena syahwat adalah sumber dari awal sebuah maksiat dan keburukan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Asyamu junnatun", puasa adalah perisai. Yang kedua, berpuasa melatih seseorang untuk kuat, sabar, dan tabah. Semua ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk yang disukai jiwanya. Sebagai salah satu contoh, seseorang yang terbiasa dan sulit untuk berhenti merokok, dia mampu meninggalkannya dengan sebab puasa. Dia pun mampu meninggalkan kebiasaan buruk itu dengan lebih mudah. Yang ketiga, berpuasa memudahkan seseorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Hal ini tampak nyata di bulan Ramadan. Orang-orang yang di luar bulan Ramadan malas dan merasa berat untuk beribadah. Maka ketika bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Yang keempat, berpuasa menyebabkan lunaknya hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dan memutus berbagai sebab yang dapat melalaikannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.